先週は休みだったよね。じゃあ、今週はkajian pragmatik dicuite desetsume deh. Jadi saya akan coba kita lanjutkan materi minggu kemarin kita sudah libur ya. Jadi untuk minggu ini kita masuk ke kajian pragmatik. Kajian pragmatik itu kalau dari awal-awal pembelajaran kita tahu kalau misalnya ada kajian linguistik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kajian linguistik mikro, yang kedua adalah linguistik makro. Linguistik mikro itu termasuk terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, psikologi. Jadi kemarin kita belajar sampai dengan semantik itu termasuk ke dalam linguistik mikro. Sekarang sedikit saya akan memperkenalkan linguistik makro, yaitu subdisiplin seperti perkawinan antara linguistik dengan sosial menjadi sosiolinguistik atau etnolinguistik, neurolinguistik, begitu ya. Itu kalau linguistik makro dan pragmatik. Jadi semester ini kita akan sedikit menyinggung tentang pragmatik dan sosiolinguistik. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar linguistik makro ini di linguistik bahasa Jepang. Jadi ini saya perkenalkan dulu. Apa sih maksudnya dari pragmatik itu gitu ya. Oke. Dalam bahasa Jepang pragmatik disebut dengan goyorong, go no bahasa atau kotoba, go kosakata. Yo-nya itu penggunaan, rong-nya teori penggunaan bahasa seperti itu. Jadi atau pragmatik itu adalah bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Itu pragmatik. Oke, definisi lainnya itu datang dari Levinson. Kita lihat katanya kalau pragmatik itu adalah hubungan bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Di sini kajian pragmatik itu tentang kemampuan pemakai bahasa mengkaitkan ujarannya dengan konteks-konteks yang sesuai bagi ujaran-ujaran tersebut. Mungkin minasan akan bingung, contohnya bisa seperti ini. Ketika saya ada dorobo misalnya gitu ya. Oke, kita lihat dorobo. Menurut minasan dorobo wakarimasu ka? Dorobo. Karena pencuri. Ketika ini suatu kata, oh dorobo itu pencuri. Tapi ketika dorobo, misalnya ada seseorang yang berteriak dorobo. Ketika saya memberikan situasi, misalnya di suatu mall ada ibu-ibu sedang berteriak kepada seorang laki-laki karena si laki-laki ini mengambil tasnya. Si ibu ini dia berteriak dorobo, berarti si kata dorobo ini mempunyai konteksnya ketika seseorang meneriakkan sesuatu kalau si orang itu pencuri. Nah, itu yang dipelajari di pragmatik. Jadi bagaimana si bahasa tersebut digunakan, bagaimana itu menjadi suatu ujaran dan diberikan konteks. Jadi tadi dorobo itu diberikan konteks. Oke, lalu apa aja sih objek kajian pragmatik di sini? Ada yang namanya variasi bahasa, deiksi, simplikatur, tindak tutur. Jadi nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Oke, kalau kita lihat kalau misalnya ada gambar seperti ini, sebetulnya saya maunya ada interaksi dengan minasan. Jadi nanti kita akan bahas interpretasi ketika misalnya si Jeremy melihat box, terus dia lihat ada tuh catatan katanya, Jeremy please bring this upset for me mom, katanya gitu. Nah, konteks yang dipahami Jeremy dan apa yang diperintahkan itu tidak sama. Jadi ketika pemahaman antara this dan that-nya itu berbeda.
Nah, konteks linguistik ini dipelajari di pragmatik. Wakari kono to zu wakarimasu kan ya. Oke, lalu jadi pragmatik itu ada kaitannya dengan makna ujaran. Kalau pragmatik itu makna ujaran berdasarkan konteks kalimat, tapi kalau yang minasang minggu kemarin kita pelajari itu makna kalimat secara deskriptif. Contohnya Dorobo tadi. Dorobo itu seorang pencuri. Jadi Dorobo itu orang yang mengambil sesuatu hak milik orang lain. Itu kan pengertian itu secara semantiknya. Tapi ketika dikasih konteks berarti Dorobo itu ketika seseorang menerikan sesuatu kalau seorang itu mengambil barang miliknya. Itu konteks secara pragmatik. Nanti saya beri contoh lagi. Contohnya begini. Ini minasang wa wakaru kana. Jadi misalnya gini, ketika ada seorang mahasiswa meminta tolong kepada dosen untuk dibuatkan surat rekomendasi. Bentuk yang digunakan seorang mahasiswa adalah bentuk permintaan. Ini contohnya begini. Suisenjo kaite kudasai. Surat rekomendasi itu suisenjo. Jadi apakah si mahasiswa itu boleh mengucapkan suisenjo kaite kudasai, atau misalnya suisenjo kaite hoshi no desu ga, kan gitu. Nah, kedua bentuk kalimat ini sama-sama bentuk permintaan. Kaite kudasai. Kaite hoshi desu ga, I want you to write a letter recommendation for me, kan seperti itu. Tapi mana yang bisa dipakai ketika si surat rekomendasi itu untuk dosen, atau misalnya surat permintaan itu untuk orang lain. Jadi ketika di dalam pragmatik itu tuturannya akan berbeda. Jadi kita akan selalu mempertimbangkan tuturan itu itsu, dokode, dareni, donoyoni. Ketika suisenjo kaite kudasai itu betul, tapi ketika suisenjo kaite kudasai itu siapa lawan bicaranya? Apakah ke dosen itu boleh mengucapkan seperti itu? Jadi itu kapan? Jadi ada konteksnya, di mana, kapan, kepada siapa, dan bagaimana cara mengungkapkannya. Itu yang kita pelajari di pragmatik. Oke, salah satu objek kajian pragmatik itu salah satunya adalah tindak tutur. Jadi di dalam kalimat, tentunya di dalam bahasa itu ada, ketika berkomunikasi itu kita menggunakan berbagai macam tindak tutur. Ada bentuk perintah, ada bentuk permintaan, instruksi, permohonan, kalimat tanya. Nah, tindak tutur ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan si pembicara kepada lawan bicara. Oke, nanti kita lihat contohnya masing-masing. Oke, sekarang misalnya saya akan beri situasi lagi kepada minasang. Contohnya misalnya ketika teman Anda meminjam motor Anda, dikembalikan, dan ternyata tangki motor Anda dalam keadaan kosong. Anda kemudian berkata, "Mangtang stekurete, arigato." Mangtang itu to mangnya itu mangzoku, penuh, mangtang full, apa ya, diisi full begitu ya, mangtang stekurete. Makasih ya udah diisi full gitu. Padahal dalam kenyataannya isinya kosong kan gitu. Gasorin, atau misalnya Anda juga berbicara, gasorin stand ga mitsu karanaku te taiheng data wa ne. Oh, kamu susah cari pom bensin ya, kasihan kan gitu. Nah, ujaran-ujaran seperti itu secara tidak langsung dia mau menyindir seseorang karena dia mengembalikan motor dengan kosong, isinya kosong. Jadi itu salah satu bentuk contoh sindiran, kalimat sindiran, atau misalnya hiniku. Entah si lawan bicara mengerti atau tidak, itu kan berarti komunikasinya nanti nyambung atau tidak. Nah, lalu ketika misalnya saya bertanya pada binatang, apakah Anda punya jam? Kan seperti itu. Ada yang menjawab, ya. Ada sensei, punya sensei, nggak punya sensei, kan gitu. Padahal sebetulnya apa yang saya maksud Anda punya jam itu, mungkin ada yang akan menjawab kepada saya, sekarang jam 2 sensei, kan gitu. Saya tahu misalnya, mungkin dalam pikiran saya ketika punya jam atau tidak kan saya bisa melihat kalian pakai atau tidak. Tapi ada maksud tersembunyi saya bertanya, apakah Anda punya jam? Kan seperti itu. Jadi misalnya, apakah Anda punya jam? Oh, jam 3 sensei sekarang. Oh, ya, terima kasih kan. Mungkin kalau nyambung akan seperti itu. Oke, kita lanjut ke
Sekarang kita lihat dalam bahasa Jepang. Kalau ini wa minasan mada musukashi desu ne. To mungkin saya akan jelaskan. Jadi kotoba no jisai no cukaware kata. Jadi misalnya penggunaan secara sebenarnya si kosakata tersebut. Ini salah satu contoh mirip dengan yang tadi. Apakah Anda sudah punya jam kan, misalnya gini. Kono heya wa atsui desu ne. Kan gitu. Kono heya wa atsui desu ne. So desu ne sensei atsui. Misalnya minasang akan jawab seperti itu. Tapi sebetulnya kalau dari segi pragmatiknya mungkin saya bertanya minta tolong. Jadi secara tidak langsung, tolong bukain pintu. Waduh, akete kure itu secara tidak langsung tindakannya. Seperti itu ya. Oke, untuk yang lainnya mungkin Kyo wa kaimono ni ikanakucha. Nah, jadi misalnya kuko kara amerashi yo, misalnya. Ketika Kyo ada orang yang bilang, aduh saya mau belanja nih, tapi nanti hujan loh, kan seperti itu. Berarti sebetulnya implikasi yang dia mau bilang itu kalau misalnya pagi-pagi aja, sore hujan, itu mungkin secara tidak langsung dia akan berbicara seperti itu. Lalu misalnya gini, minasang ketika di rumah, sekarang minasang di rumah, minasang pergi nih, itekimasu. Terus kan Okasang akan bilang, bukan iterasai, tapi misalnya go karamerashi yo, dia mau memberikan hint kalau misalnya nanti hujan, bawa payung, asal mau ikinasai, seperti itu. Jadi tidak bilang secara langsung, tapi go karamerashi yo. Kalau misalnya minasang nyambung, oh iya saya mau sampai sore, berarti minasang bawa kasa. Oke, apa makna contohnya? Ini kalau di kelas saya sebetulnya akan tanya ke minasang gitu, tapi sekarang saya jelaskan satu-satu. Oke, lalu objek kajian dari pragmatik yang satunya lagi itu tentang prinsip kerjasama. Di sini prinsip kerjasama menurut guys ada 1, 2, 3, 4. Ada maksim kualitas, kuantitas, hubungan, maksim sikap. Kita lihat satu-satu. Oke, maksim kualitas itu seperti apa? Contohnya misalnya si penutur atau si pembicara mengatakan hal yang sebenarnya. Contohnya, mahasiswa UNES seharusnya mengatakan bahwa kampus UNES ada di sekarang Gunung Pati, bukan di kota lain. Kecuali memang tidak tahu, nggak mungkin kan kalian tidak tahu. Jadi itu maksim kualitas, mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Oke, lalu kalau kuantitas misalnya, Anda mengatakan apa yang Anda perlu katakan. Informasi yang Anda ungkap tidak terlalu banyak atau sedikit. Anak gadis saya sekarang sudah punya pacar. Anak gadis saya yang perempuan sekarang sudah punya pacar. Kan misalnya kuantitas itu informasi yang diberikan itu secukupnya atau memang ada tambahan yang lainnya, kan seperti itu. Ini mau menjelaskan kalau sudah punya pacar, tapi misalnya ini untuk kenapa ini terlalu berlebihan, karena udah anak gadis, di sini perempuan, kan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke hubungan, maksim hubungan. Jadi hubungan itu sesuatu yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi. Contohnya misalnya, kamu mau minum apa? Yang hangat-hangat saja. Kamu mau minum apa? Sudah saya cuci kemarin. Nah, berarti kita lihat apakah ada relevansinya ketika si A bertanya minum apa, yang hangat saja, berarti nyambung. Tapi ketika kamu minum apa, sudah saya cuci kemarin, kan berarti alasan si B kepada A itu tidak ada hubungannya. Oke, lalu terakhir itu ada maksim sikap atau cara. Di sini penutur harus berbicara langsung, lugas secara tidak berlebihan. Ada 2 contoh di situ. Contohnya begini, mau yang mana, komedi atau horor? Yang komedi saja, gambarnya juga lebih bagus. Nah, itu idealnya satu percakapan yang ada interaksi antara A dan B. Nah, lalu ini kayak yang kedua, mau yang mana, komedi atau horor? Sebetulnya yang drama bagus sekali, apalagi pemainnya aku suka semua, tapi ceritanya tidak jelas arahnya. Action oke juga, tapi ceritanya aku tidak mengerti. Nah, berarti si B tidak memilih atau tidak memberikan jawaban komedi atau horor secara langsung. Jadi dia muter-muter, kan ya. Jadi sebetulnya maunya apa?
drama tidak, auction juga oke, tapi ada begini kan, jadi itu ya, jadi dia tidak memecahkan masalah apa yang ditanyakan oleh si A. Oke, mungkin ada beberapa orang yang seperti ini ya. Baik, lalu kita lanjut ke level tindak tutur. Di sini dalam berkomunikasi kita tadi dari nih taiste pada siapa yang lawan bicara, apakah orang yang bertua, orang yang lebih tua, orang yang sudah akrab, teman kan gitu. Jadi tuturan akan menyesuaikan si lawan bicara. Nah, di sini di bahasa Jepang kan sama, ada seperti bahasa Jawa ya, ada namanya level tindak tutur atau keigo. Di sini ada 3 klasifikasi keigo. Ada namanya Sonkeigo, Keigo, dan Kenjogo. Jadi misalnya minasan belum belajar bentuk-bentuk sopan bahasa Jepang, mungkin ya nanti seiring dengan waktu di di Marugoto akan berkenalan. Jadi misalnya ketika situasi ya minasan kan ada belajar tentang okiakusang ya, ketika misalnya minasan mau beli sesuatu gitu, berarti kan si Teng-ingnya menggunakan bentuk keigo kan, seperti itu. Jadi mungkin mengenal sedikit-sedikit. Oke, lalu untuk selanjutnya di apa namanya uh, objek kajian linguis pragmatik yang lain itu ada yang namanya kata ganti atau deiksis. Di sini contoh-contoh deiksis itu ada persona, ada tempat, waktu, wacana, sosial. Nah, di sini saya ingin memberikan tugas. Jadi mungkin tugasnya akan ini sih tidak akan saya jelaskan. Minasang nanti cari apa sih itu deiksis, apa sih deiksis persona. Jadi saya kasih satu contoh persona. Persona itu berhubungan dengan orang. Kata ganti orang pertama misalnya watashi atau ore, boku, atau kata ganti orang kedua anata misalnya kayak gitu. Orang ketiga kare, kanojo. Kalau misalnya deiksis tempat apa, deiksis waktu apa. Jadi nanti coba minasan berikan contoh-contoh deiksis dalam bahasa Jepang. Itu contoh, itu mungkin tugasnya nanti akan saya tuliskan untuk lebih lengkap. Itu salah satu tugasnya. Untuk lebih lengkapnya nanti minasan bisa lihat di bagian tugas ya. Hai, ja, ijo desu ne.